Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, belajar bersyukur dalam segala situasi. Nats Alkitab terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak ayat di dalam Alkitab tentang bersyukur. Beberapa di antaranya adalah kisah Hana yang melahirkan Samuel. Karena Allah telah membukakan rahimnya, setelah cukup lama ia berdoa, maka Hana kembali datang ke bait Allah untuk mengucap syukur dan menyerahkan Samuel sesuai dengan janjinya untuk melayani Allah seumur hidupnya. Dan Allah memakai Samuel dengan luar biasa. Ada pula kisah 10 orang kusta yang meminta belas kasihan Yesus untuk minta disembuhkan. Dan ketika Yesus memerintahkan mereka untuk pergi menunjukkan diri kepada imam besar, karena salah satu peraturan adalah bahwa seorang imam harus menjadi orang yang mengkonfirmasi penyembuhan mereka disembuhkan Tuhan dalam perjalanan. Tetapi ada salah satu di antara mereka berbalik untuk kembali menemui Yesus, padahal ia seorang Samaria yang disebut Yesus sebagai orang asing. Tetapi ia datang untuk mengucap syukur. Ia tersungkur di kaki Tuhan dan memuliakannya. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang Samaria itu? Bangunlah dan pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Lukas 17 ayat 11-19. Tuhan Yesus sendiri mengajar kita untuk mengucap syukur, saudara. Ada beberapa contoh yang ditunjukkannya tentang mengucap syukur. Dalam Yohanes 11 ayat 41, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku." Ini adalah peristiwa di mana Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus juga mengucap syukur ketika ia berdoa di atas 5 ketul roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 11. Demikian juga pada peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya melakukan perjamuan malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Matius 26 ayat 26-27. Saudaraku, mengucap syukur adalah suatu tindakan yang begitu sederhana dan harusnya mudah untuk dilakukan. Nats firman Tuhan pagi ini sangat tegas mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mungkinkah kita bisa bersyukur kepada Tuhan untuk segalanya, bahkan saat-saat terburuk dalam hidup kita? Jika kita adalah anak dari seorang ayah konglomerat, kita akan merasa mudah bersyukur, saudara, karena kondisi keuangan dan kebutuhan yang lainnya terjamin aman. Tetapi apakah si ayah konglomerat akankah mengajar kita tentang nilai-nilai kehidupan? Namun kita berbeda. Kita adalah anak-anak Bapa kita di sorga, di mana kita diajar mengucap syukur, bukan hanya bersyukur pada waktu kesenangan, tetapi harus juga dapat bersyukur pada waktu kesukaran. Bersyukur bukan karena mendapatkan apa yang kita inginkan saja, tetapi kita harus bisa mengucap syukur sebelum melihat yang baik datang. Tahukah saudara, nilai dan manfaat apa yang Bapa kita di surga ingin ajarkan dengan mengucap syukur? Pertama, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sedang mengakui kemahakuasaannya, sehingga kita pun semakin rendah hati dan memuliakannya. Kedua, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, pandangan atau perspektif kita terhadap keadaan atau masalah menjadi berbeda. Kita pun diingatkan
bahwa tidak ada tantangan yang dapat mengalahkan kita selama Tuhan ada di pihak kita. Dan ketiga, dengan mengucap syukur, iman kita semakin teguh. Karena setiap kali kita mengatakan terima kasih kepada Tuhan, kita sedang membungkamkan mulut musuh. Sehingga kita tidak lagi takut, tidak lagi cemas, tidak lagi khawatir, dan semua hal buruk lainnya yang mungkin mengganggu kita. Saudara, marilah kita sadar bahwa dalam mengucap syukur ada kekuatan dan mujizat. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengajar kami bahwa ada kekuatan dan mujizat Tuhan dalam bersyukur. Penuhilah hati kami pagi ini Bapa dengan pengertian dan pemahaman yang benar bahwa mengucap syukur adalah kehendak-Mu. Mengucap syukur adalah bagian dari penyembahan kepada Allah yang hidup dan yang berkuasa, sehingga kami menjadi umat-Mu yang selalu bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.